Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafa Kamila, NIM A4202101008 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi lingkungan dan pengolahan sampah. Materi yang akan dibahas yang pertama tentang hasil wawancara sanitasi lingkungan, yang kedua hasil wawancara pengolahan sampah, yang ketiga cara pengolahan sampah secara keseluruhan, dan yang keempat solusi yang ditawarkan praktikan. Pada pembahasan yang pertama yaitu hasil wawancara sanitasi lingkungan, dilakukan kepada 3 responden yang berbeda-beda dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda juga. Pada responden pertama, yaitu Ibu Ani Purwaningsih, didapatkan data bahwa responden beserta anaknya sudah menerapkan sanitasi perorangan dengan baik dan benar, seperti selalu mencuci tangan 5 kali sehari, menggunakan masker, menggunakan alas kaki, serta memotong kuku seminggu sekali. Dan dalam observasi sanitasi air bersih, mempunyai resiko pencemaran yang rendah. Hal ini karena beliau sudah menggunakan toilet pribadi dan tidak menggunakan sumur sebagai sumber airnya. Pada sistem perpipaan menggunakan sambungan pribadi serta memiliki resiko pencemaran yang tinggi. Sedangkan jamban yang digunakan yaitu jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan, di mana hal tersebut meminimalisir potensi pencemaran biotik. Sedangkan pada pembuangan air limbah juga menunjukkan resiko pencemaran yang rendah. Dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi lingkungan pada responden 1 ini cukup baik karena masih rendahnya potensi pencemaran. Namun, perlu diperhatikan sistem perpipaannya dikarenakan masih berisiko tercemar. Pada responden kedua, yaitu Ibu Fitri Rahmawati, diperoleh data bahwa beliau dan anaknya sudah menerapkan sanitasi perorangan seperti mencuci tangan lebih dari 10 kali, memakai masker, memakai alas kaki, dan rajin memotong kuku seminggu sekali. Selain itu, pada sanitasi air bersih mempunyai resiko pencemaran yang rendah. Sistem perpipaan menggunakan saluran pribadi dengan resiko pencemaran rendah, sedangkan jamban yang digunakan yaitu jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan yang tingkat pencemarannya biotiknya itu rendah. Sedangkan pembuangan air limbah juga menunjukkan resiko pencemaran rendah. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal responden 2 memiliki sanitasi yang baik karena masih rendahnya potensi pencemaran. Kemudian responden 3 yaitu Ibu Anggun Astuti, diperoleh data bahwa responden dan anaknya sudah menerapkan sanitasi perorangan seperti mencuci tangan lebih dari 10 kali, memakai masker, memakai alas kaki, dan rajin memotong kuku seminggu sekali. Pada sanitasi air bersih mempunyai resiko pencemaran yang tinggi. Karena apa? Karena beliau masih menggunakan sumur yang letaknya tersebut berdekatan dengan saluran pembuangan. Sistem perpipaannya pun menggunakan saluran pribadi dengan resiko pencemaran rendah. Sedangkan jamban yang digunakan yaitu jenis jamban leher angsa dengan septic tank dan resapan yang memiliki resiko pencemaran biotik rendah. Sedangkan di pembuangan air limbah menunjukkan resiko pencemaran rendah. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal responden 3 memiliki sanitasi yang kurang baik karena masih ada pencemaran pada sumber airnya. Namun, pada sistem perpipaan sudah baik. Pembahasan yang kedua yaitu hasil wawancara pengolahan sampah. Dilakukan kepada 3 responden. Responden pertama, Ibu Ani Purwaningsih, diperoleh data bahwa pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya belum berjalan maksimal dengan resiko pencemaran yang tinggi. Sampah-sampah tidak dimusnahkan dan dibersihkan setiap hari, serta posisi tempat sampah yang berada di dalam rumah juga menjadi penyebab munculnya kuman. Sementara itu, di TPS terdapat hewan-hewan seperti lalat yang berpotensi menjadi vektor penyakit dan letak TPS tersebut dekat dengan rumah.
Responden kedua yaitu Ibu Fitri Rahmawati diperoleh data bahwa pada lingkungannya sistem pengelolaan sampah sudah berjalan dengan maksimal, di mana tingkat pencemarannya rendah. Hal ini karena letak TPS yang jauh dari rumah dan tempat sampah diletakkan di luar rumah, sehingga bisa mengurangi penyebaran penyakit. Pada responden yang ketiga yaitu Ibu Anggun Astuti diperoleh data bahwa lingkungan tempat tinggalnya mempunyai sistem pengelolaan sampah yang cukup maksimal dan memiliki resiko pencemaran rendah. Pada pembahasan yang ketiga tentang cara pengolahan sampah secara keseluruhan. Beberapa cara mengolah sampah secara keseluruhan antara lain yang pertama, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang berasal dari alam dan mudah untuk terurai, contohnya seperti daun. Sedangkan sampah anorganik, contohnya seperti plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah anorganik. Sebagian besar sampah anorganik dapat didaur ulang, seperti kertas, kardus, botol kaca, botol plastik, kaleng, dan lainnya, menjadi barang lainnya yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, yaitu menjalankan prinsip 3R. 3R terdiri dari reuse atau penggunaan kembali, reduce mengurangi, dan recycle atau mendaur ulang. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan prinsip ini. Misalnya menggunakan botol air mineral bekas sebagai pot untuk menanam tanaman. Pada pembahasan yang keempat tentang solusi yang ditawarkan praktikan. Solusi untuk mengatasi pencemaran sanitasi lingkungan. Untuk responden 1, perlu diperbaiki pada sistem perpipaannya dengan cara memperhatikan pipa yang digunakan, kebersihan akan tandon, dan sebagainya mengingat sangat berpotensi tercemar. Untuk responden 2, sanitasi sudah baik, namun tetap harus diperhatikan. Untuk responden 3, pada sumber air bersih perlu dikaji ulang karena masih beresiko tercemar. Penggunaan air sumur harus dibatasi dan jika memungkinkan bisa memasang pump. Solusi untuk mengatasi pengolahan sampah. Untuk responden 1, sebaiknya sampah-sampah dimusnahkan dan dibersihkan setiap hari supaya tidak menimbulkan penyakit. Untuk responden 2 dan 3, bisa ditingkatkan lagi dalam pengolahan sampah dan jika memungkinkan, sampah plastik bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.